Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Pantangin terus channel YouTube ini untuk menyehatkan mental kalian semua saat Anda terpuruk atau jatuh terjerat pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas stop dibayar pinjaman online Anda mulai 20 November 2024. Ada apa? Simak videonya. Semoga menjadi edukasi yang baik buat kalian semua. PMP Jaya, 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 Ojo! Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait update terkini. Gagal bayar pinjol dengan segala macam ancaman dan teror-terornya. Kali ini saya akan bahas stop dibayar. Stop dibayar pinjaman online Anda mulai 20 November 2024. Ada apa? Simak videonya, semoga menjadi penguat mental kalian. Nah, sebelum saya mulai untuk mengulasnya buat kalian, saya mohon bantu supportnya dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Nah, Anda harus tergabung di grup Facebook. Yang punya Facebook silahkan tergabung ya, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, teman-teman semua yang ingin tergabung dan join di grup WA ini yang paling spesial buat kalian. Silakan join dan gabung di grup WA. Tentunya ada syarat dan ketentuannya. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC melihat nasabah pakai kaos ini saat ditagih, buru-buru pulang DC-nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, itu menjadi penyemangat buat kalian. Nah, untuk memilikinya, hubungi nomor ini. Ini adalah nomor untuk memesan kaos sebagai syarat masuk grup WA. Bukan nomor konsultasi atau sharing ya. Nah, kalian yang sudah masuk ke grup, otomatis komunikasi dengan saya di grup tersebut. Dengan para mentor juga, kita cari solusi, kita cari biar Anda tenang. Cari solusi yang terbaik atas gagal bayar pinjol kalian ya. Nah, kalian yang sudah tergabung di grup WA, artinya boleh berkesempatan memiliki ini, stiker dilarang masuk. Ini untuk menghentikan langkah DC pinjol atau penagih pinjol yang datang ke rumah Anda. Tanpa izin dari kalian, mereka tidak boleh untuk masuk ke rumah Anda. Tanpa izin dari kalian. Kalau mereka menerobos masuk gimana Pak? Rekam video kan, tapi jangan diviralkan. Simpan sebagai bukti untuk Anda lapor ke polisi dengan dugaan. Ya, melanggar 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di penjara si DC atau si penagih pinjolnya kalau menerobos masuk tanpa izin dari kalian. Mau punya stiker sakti begini, nah, hubungi nomor ini. Ya, tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nanti admin akan melayani kalian. Oke? Itu yang mau saya sampaikan, iklan-iklannya. Sekarang simak videonya, stop dibayar, jangan dibayar. 20 November ini stop bayar pinjol kalian. Stop ya. Simak, jangan skip. Nah, teman-teman, ada apa nih harus di stop? Saya akan bacakan buat Anda. Kalian lihat ya di layar. Nanti saya juga akan bacakan. Kalian juga boleh kok baca ya. Assalamualaikum, mohon izin admin biar tahu ini dari DC Pinjol Uatas. Suami saya sudah galbay 3 bulan karena saya sudah tidak sanggup bayar uang, sudah habis biaya perpanjangan per 2 minggu, 1,3 juta, pinjaman 5 juta. Sebelum gabung di paguyuban, 3 kali bayar saya perpanjangan karena gak tahan dengan caci maki DC. Tapi setelah gabung, alhamdulillah mental kuat. Apalagi DC pinjol bahasanya kayak gini, sengaja lebih baik gak usah dibayar. Emang gawe pikirin bodo amat. Ojo kendor, semoga berharap pemerintah segera menghapus dari negara ini ilegal sama legal, sama aja bikin miskin. Nah, ini 0895 2776 2654. Bahasanya. Ya. Babi hutan, gak ada otak, buka tembok, hutang pinjol, lu selesaikan sekarang malam ini, atau gua bantai, atau semua keluargamu. Nah, Anda sudah lihat kan? Seperti itu. Sebelum saya ulas, saya mau minum dulu ya. Mohon izin. Gatel-gatel ya. Bismillah. Ini teh anget loh. Bismillah. Alhamdulillah, anget banget. Nah, teman-teman, Anda sudah melihat, gue bantai loh.
bayar, babi anjing utan. Semua bahasa kasar ada semua. Jadi awalan menagih langsung kalimat kasar. Awalan menagih loh. Awalan menagih seorang debt collector. Debt collector atau ini debt collector kan representatif. Perwakilan perusahaan. Citra perusahaan itu etalasenya adalah debt collector. Citra perusahaan itu diwakili oleh debt collector. Debt collector seperti ini, nggak usah dibayar. Makanya tadi saya bilang, stop bayar pinjol kalian. Nggak usah dibayar. Ngapain dibayar? Kalau kalian setelah menerima pesan seperti ini, Anda setelah menerima pesan penagihan semacam ini, lalu kalian bayar, ini akan kebiasaan nantinya. Macam seperti ini, kolektor seperti ini akan terus-menerus melakukan upaya-upaya paksa, upaya-upaya teror, upaya menghina seperti ini. Cara penagihannya, kalau Anda bayar. Kalau Anda bayar, artinya ini akan jadi habit. Dan terus-menerus akan mereka lakukan terhadap nasabah gagal bayar. Dan ini tidak akan berhenti mereka. Jadi mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang lumrah, yang bikin nasabah takut. Makanya saya bilang, stop bayar. Nggak usah dibayar. Biarin aja. Mereka mau koar-koar, mau maki-maki Anda, caci maki, bahasa binatang, marahin kalian. Tetap kok, tidak akan merubah kondisi kalian. Tidak akan merubah keuangan Anda. Tidak akan merubah kebahagiaan kalian. Tidak akan merubah keharmonisan kalian. Apa yang sudah mereka sampaikan, pesan-pesan penagihan dengan caci maki, kalimat kotor, kalimat kasar, akan berbalik ke mereka. Sekarang kita kompak. Kita kompak, tidak usah dibayar apapun itu pinjolnya yang sudah menurunkan atau sudah mempekerjakan para debt collector seperti ini modelnya. Kita buat mereka sengsara. Kita buat mereka kapok. Mereka seperti itu nggak dapat apa-apa kok. Caci maki, ya, goblok, anjing, babi hutan, dan sebagainya. Nggak akan berbuah apapun. Nggak akan mendapatkan apapun. Yang mendapatkan gagal tagih, ya, status gagal tagih bagi debt collector itu. Kalau mereka terus-menerus melakukan seperti ini, karena kompak. Nasabah itu sudah ngerti. Mereka nggak bakal mau bayar dengan petugas-petugas penagihan seperti ini. Justru mereka makin kompak, makin kuat, makin bulat tekadnya untuk memberantas tindakan premanisme kekasaran seperti ini. Karena ini udah masuknya kategori premanisme. Menebar-nebar ketakutan seperti itu, mengancam. Ya, akan membantai segala. Ya, itu. Sekarang tinggal menerimalah para DC ini, gigit jari. Anda gagal bayar, Anda diam, nggak usah bayar, Anda stop bayar pinjol kalian, Anda masih bisa menikmati makan. Malah tambah enak. Harusnya dibayarkan buat pinjol, Anda buat makan aja, buat nyenengin anak istri. Anda bisa traveling, bisa piknik lebih jauh, Anda bisa makan lebih enak, bisa ngasih jajan anak Anda lebih banyak. Itu gagal bayar Anda itu sebenarnya tidak bermasalah. Justru bermasalah amat sangat berat bagi debt collectornya. Gagal bayar kalian di pinjaman online, bagi debt collector menjadi rubah statusnya jadi gagal tagih. Gagal tagih adalah sesuatu hal yang paling dan amat sangat menakutkan. Bukan hanya mereka kehilangan pekerjaan, tapi mereka juga bisa kehilangan mata pencaharian, kehilangan makan, kehilangan kebahagiaan, di rumah nggak bisa tidur, cekcok terus DC-nya sama bininya. Nah, seperti itu. Terus, apa yang ditakutkan oleh kalian? Gagal bayar di pinjaman online. Itu paling mentoknya, Anda kena selik OJK itu kalau pinjol legal. Itu pun tidak semuanya dimasukkan ke selik OJK. Dan kalaupun masuk selik OJK, apa sih yang Anda takutkan? Selik OJK sebenarnya harusnya alhamdulillah ketika Anda datanya dimasukkan ke selik OJK. Artinya Anda sudah diikat. Tidak lagi minjol, tidak lagi ngeriba, tidak lagi ngutang-ngutang riba. Artinya Anda ini sebagai sarana untuk Anda melepaskan diri dari semua jeratan pinjol dan pinjol-pinjol yang akan datang yang mungkin bisa saja Anda hilap, tapi karena kena selik OJK, nggak bisa. Bagus kan? Bagus. Harusnya berterima kasih. Adanya selik OJK ini berterima kasih harusnya. Ya, bukannya malah senang.
Ya, Anda tidak kena selik OJK, harusnya senang kena selik OJK. Nah, seperti itu ya. Minum lagi ya. Gatal mulu ya. Bismillah. Begitu kawan. Jadi nggak usah takut. Ya, dalam situasi gagal bayar, kitalah raja. Kitalah penentu. Kitalah yang memainkan semuanya peran. Peran semuanya kita mainkan satu situasi gagal bayar. DC Pinjol nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita bikin gagal bayar, kalau kita stop bayar. DC Pinjol nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa koar-koar mulutnya doang yang kencang. Tapi mereka tidak punya nyali, tidak punya apa-apa. Mereka hanya berani via daring, via online. Berani via WhatsApp, berani via SMS, berani via email. Selebihnya mereka sebenarnya dalam rasa ketakutan, rasa tertekan, stres, dipresur oleh pimpinannya, oleh atasannya. Karena kalian stop bayar. Stop bayar kalian beralasan karena mereka melakukan tindakan intimidatif. Mereka pertama kali menagih dengan cara-cara seperti ini. Bukan penyampaian yang elok. Harusnya nih ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Joni dari aplikasi ini Pak. Kenapa ya Bapak Ibu? Saya lihat di catatan kami, di catatan pembukuan, di sistem kami, Bapak Ibu belum melakukan pembayaran. Ada apakah? Bolehkah kami bantu? Mungkin boleh kami bantu keringanan? Apakah yang bisa kami bantu? Nah, itu baru penagih. Itu penagih. Menawarkan solusi. Bukan langsung ngamuk, caci maki, langsung ngadat-ngadat nggak jelas di WA. Nah, ini sebenarnya perusahaan pinjol itu bangkrut bukan karena eksternal, bukan karena nasabahnya, tapi karena internalnya yang berbuat ulah. Karena para penagihnya yang berbuat ulah. Sehingga nasabah sudah malas untuk bayar. Nasabah dicaci maki, siapa yang mau bayar? Yang normal, orang yang normal, yang waras, nggak mungkin mau dicaci maki, dihina, dikasari seperti itu. Apalagi disebar-sebar data, terus bayar, nggak akan mau. Kecuali nggak normal kali ya. Seperti itu. Jadi, masalah terbesar dari pihak pinjol ini adalah SDM mereka. Atau petugas-petugas penagihan mereka. Harusnya mereka didik, mereka rapihkan. Mereka perbaiki SDM-nya. Agar ini nanti membawa efek terhadap collection mereka. Kolektibilitas mereka pasti akan lebih baik. Dengan penagih-penagih yang andal, penagih-penagih yang mengedepankan SOP penagihan yang jelas dan benar. Penagih-penagih mungkin yang sudah memiliki sertifikasi profesi penagihan, bisa jadi itu akan memperbagus koleksian atau kolektibilitas di perusahaan pinjol mereka. Seperti itu. Kalau menerjunkan seperti ini, sampai kapanpun perusahaan pinjol tidak akan pernah maju. Semua nasabah itu sudah pintar sekarang. Sudah banyak sekali edukasi-edukasi tayangan-tayangan melalui YouTube. Sama seperti yang saya bangun YouTube ini untuk menguatkan mental para nasabah yang gagal bayar. Biar tidak banyak korban. Korban berjatuhan akibat stres, akibat malu. Lalu mengakhiri hidup hanya gara-gara pinjaman online tidak terbayar. Nah, itu yang saya selalu hindari dan saya selalu edukasi. Kuat, 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 mental kuat, mental kuat, mental kuat. Nah, seperti itu. Ya, oke kawan-kawan. Kalian dalam situasi gagal bayar harus punya komunitas. Harus punya wadah. Harus masuk dalam suatu komunitas atau organisasi. Nah, saya ada wadah di grup WA PMP. Boleh Anda masuk. Syarat dan ketentuan berlaku, silahkan. Di sana ada saya. Kalian bisa ngobrol dengan saya di grup tersebut. Dengan para mentor yang saya siapkan juga. Dengan teman-teman lain juga yang sudah terlebih dahulu masuk dengan latar belakang profesi, latar belakang masalah pinjol yang berbeda-beda, bahkan lebih berat ada. Silahkan. Nah, untuk menghubungi nomor yang ini, yang merah tadi yang jalan-jalan, silahkan hubungi. Ya, via pesan WhatsApp. Anda chatting. Saya mau masuk grup WA PMP. Bagaimana syaratnya, men? Nanti akan dibantu ya, silakan. Semoga kalian bisa tercerahkan nanti di grup tersebut, bisa mendapatkan penguatan dan banyak sekali edukasi yang akan kalian dapat. Tentunya, satu lagi nilai plusnya, Anda akan nambah persaudaraan. Karena dari Sabang sampai Merauke ada semua ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya mengajak kalian semua untuk berdoa. Karena hanya dengan doa lah semua masalah Anda, insya Allah, Allah akan selesaikan. Hanya dengan doa, semua masalah Anda akan hilang, sirna, perlahan akan membaik kembali. Yuk, sama-sama kita berdoa. Doa saya pimpin sesuai dengan agama dan keyakinan saya, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah.
Ampuni kami yang sudah berdosa, terjerat pinjol, sudah menyengsarakan orang tua, keluarga, teman. Ya Allah, ampuni kami. Kami ingin hijrah, kami ingin totalitas untuk istiqomah, meninggalkan riba, pinjol, dan riba-riba lainnya yang Kau larang, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, sembuhkan sakitnya, angkat sakit penyakitnya, pulihkan kembali, ya Allah, agar mereka dapat kembali bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja, ASN, BUMN, pegawai swasta, hindarkan mereka, ya Allah, dari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan curang selama mereka bekerja. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan hina seperti korupsi dan sejenisnya. Lindungi mereka ketika sedang bekerja. Lindungi mereka ketika sedang beraktivitas. Ya Allah, berkahkan rezeki mereka. Dan lindungi dari setiap bahaya yang akan menimpa untuk mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya berantakan, hancur, di ujung perceraian, ya Allah, dan utuhkan kembali rumah tangga mereka menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan rezeki yang halal. Jauhkan mereka dari perceraian, pertikaian, perpecahan. Utuhkan kembali, ya Allah, dan kabulkan atas doa-doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman-teman, mudah-mudahan setiap napas doa yang kita keluarkan, apapun doa yang kita sampaikan, Allah mendengarnya, Allah mengkabulkannya. Insya Allah, ya, rajin berdoa, ibadah makin sering lagi frekuensinya. Ketika kita sedang bermasalah seperti ini, hanya satu, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Tuhan dan Rabbmu. Insya Allah semua masalah akan sirna, perlahan akan hilang, ketenangan lahir batin. Terima kasih. Selamat menikmati aktivitas kalian dan beraktivitas hari ini. Semoga diberikan kelancaran, sehat selalu, ya. Together we are stronger. Sampai ketemu di grup WA PMP. Ya, silakan join dan gabung. Terima kasih. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeteh lagi. Bismillah. Sampai jumpa.